Perkenalkan, nama saya Syukurni Iman Gula, NPM 230840105. Dari kelas TIC, saya akan menjelaskan atau menjawab soal nomor 1 sampai 8. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan atau menjawab soal-soal. Saya memilih opsi kedua, yaitu menjawab soal nomor 1 sampai 8, di mana pada program ini kita membahas tentang halaman HTML dengan daftar menu navigasi home, tentang kontak menggunakan elemen nav dan home. Ini adalah programnya. Ini menunjukkan bahwa dokumen HTML yang ditulis menggunakan standar HTML5. Ini penting agar browser tahu cara merender halaman dengan benar. Dan HTML adalah tag pembuka untuk seluruh dokumen HTML. Atribut lang ID menunjukkan bahwa bahasa konten halaman ini adalah bahasa Indonesia. Sedangkan bagian head berisi informasi meta seperti charset, title, link CSS, dan lain-lain yang tidak ditampilkan langsung di halaman, tapi penting untuk struktur dan bagian head, tetapi penting untuk struktur dan tampilan. Sedangkan ini title menu navigasi, baris ini menunjukkan judul halaman yang akan muncul di tab browser. Sedangkan ini adalah baris ini membuka bagian tubuh halaman. Semua konten yang ditampilkan di layar seperti teks, gambar, tombol ditulis di antara ini. Fungsinya seperti itu. Dan nav ini atau kontainer khusus navigasi biasanya berisi menu link ke bagian lain dari dalam website. Bagian ini adalah elemen semantik HTML5. Sedangkan UL atau unordered list, di dalamnya ada beberapa item yang ditulis dengan link. Sedangkan ini adalah satu item menu tagli, nanda item dalam daftar, dan ini adalah link atau ancor yang akan mengarah ke halaman lain saat diklik. Sekarang saya akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu perbedaan input type text, input type email, dan text area. Ada beberapa perbedaan dari ketiga ini. Adalah yang pertama, input type text. Elemen ini digunakan untuk membuat input satu baris yang bisa diisi dengan teks bebas. Biasanya dipakai untuk mengisi data seperti nama lengkap, username, atau data pendek lainnya. Jadi kalau kita butuh kolom isian sederhana, pakai elemen ini. Kemudian yang kedua ada input type email. Fungsinya hampir sama seperti input teks biasa, tapi khusus untuk alamat email. Keunggulannya adalah dia punya validasi otomatis. Jadi kalau pengguna salah ngetik email, misalnya tanpa add, maka akan muncul peringatan. Ini membantu agar data email yang masuk lebih valid. Dan yang ketiga yaitu elemen text area. Berbeda dari input sebelumnya, text area digunakan untuk input teks yang panjang dan bisa dalam banyak baris. Cocok digunakan untuk kolom komentar, pesan, deskripsi, atau saran pengguna. Ukurannya juga bisa diatur sesuai kebutuhan, baik tinggi maupun lebarnya. Jadi kesimpulannya, kalau kita butuh input pendek, pakai input type text. Kalau butuh email dengan validasi otomatis, pakai input type email. Dan kalau butuh teks panjang, pakai text area.
Melanjutkan soal nomor 3, yaitu menjelaskan kode CSS yang digunakan untuk memberikan gaya pada elemen HTML dengan ID bernama content. Di sini saya menggunakan selektor content. Tanda pagar menunjukkan bahwa yang ingin kita beri gaya adalah elemen yang memiliki ID content dalam HTML-nya. Lalu di dalamnya saya menuliskan properti padding 20px. Padding ini berfungsi untuk memberi ruang di dalam elemen antara isi dan garis tepi border. Dengan nilai 20px, artinya ada jarak 20 pixel di seluruh sisi dalam elemen tersebut. Kemudian ada border 1px solid black. Properti ini berfungsi untuk membuat garis tepi atau bingkai pada elemen. Nilai 1px menunjukkan ketebalan garis, solid artinya garisnya utuh, bukan putus-putus, dan black adalah warna garisnya yaitu hitam. Jadi jika kode ini diterapkan ke sebuah elemen HTML seperti div ID sama dengan content, maka elemen tersebut akan memiliki jarak dalam sebesar 20 pixel dan garis tepi hitamnya di sekelilingnya. Kita akan menyimpan program atau kode CSS yang digunakan untuk memberikan gaya pada elemen HTML dengan ID bernama content. Kita save. Maka kita mencoba melihat di browser. Nah, ini adalah hasil dari program tadi, di mana teks berupa ini isi dari div dengan ID content. Baik, sekarang kita lanjut dengan soal nomor 4, yaitu apa konsep inheritance pada CSS dengan contoh penerapannya. Sebelum kita melihat tampilan dari penerapan atau program ini, maka sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu konsep inheritance pada CSS. Inheritance dalam CSS adalah pewarisan nilai dari elemen induk ke elemen turunannya. Tidak semua properti bisa diwariskan, tapi beberapa seperti font family, color, dan line height akan diwariskan secara default. Sekarang mari kita melihat tampilannya. Nah, ini adalah hasil dari tampilan program tadi yang bertulisan teks berwarna biru, di mana teksnya adalah ini akan berwarna biru, dan font Arial karena mewarisi dari body. Teman-teman, saya akan melanjutkan soal nomor 5, di mana pada program ini adalah kode JavaScript yang akan mengubah warna latar belakang halaman saat tombol diklik. Langsung saja kita menyimpan dulu. Sebelum kita melihat tampilannya, maka kita akan menyimpan program ini.
Nah, ini dia tampilannya. Mari kita mencoba mengklik saya. Nah, ini adalah otomatis akan berubah warna ketika diklik. Demikian. Sekarang saya akan melanjutkan soal nomor 6. Ini adalah tampilan program yang sebelumnya sudah saya buat. Ini tampilan di browser. Misalnya kita mengasih nilai 5, 10, 15. Maka kita bisa mengklik tampilan nilai. Jadi nilai A sama dengan 5, B sama dengan 10, dan D sama dengan 15. Perbedaan dari ketiga ini adalah var memiliki function scope, artinya variabel ini hanya berlaku di dalam fungsi tempat dia dideklarasikan. Variabel var juga bisa diubah nilainya dan bisa dideklarasikan ulang. Namun karena var bisa digunakan di luar blok kurung kurawal, penggunaannya sering menimbulkan masalah sehingga kurang disarankan dalam JavaScript modern. Selanjutnya yaitu let. Let memiliki blok scope, artinya variabel hanya berlaku di dalam blok tempat yang dia ditulis, misalnya dalam if, for, atau fungsi. Variabel let bisa diubah nilainya, tetapi tidak bisa dideklarasikan ulang dalam skop yang sama. Let adalah keyword yang lebih modern dan lebih aman digunakan daripada var. Yang terakhir adalah const, seperti let. Const juga memiliki blok scope, namun bedanya variabel yang dideklarasikan dengan const tidak bisa diubah nilainya setelah dideklarasikan dan tidak bisa dideklarasikan ulang. Const sangat cocok digunakan tetap nilai-nilai bersifat tetap. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan soal nomor 7, yaitu kode PHP untuk membuat form login dan memeriksa kecocokan username dan password dari tabel users. Ini adalah program yang saya buat. Jadi di dalam program ini, session start, misalnya ini session start. Session start ini berguna untuk mengaktifkan session PHP untuk menyimpan status login. Sedangkan koneksi ke database, membuat koneksi ke database MySQL menggunakan MySQLi. Sedangkan form login ini adalah form HTML dengan input username dan password. Sedangkan proses login adalah data username dan password diambil dari form menggunakan post. Query menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL injection untuk mengecek apakah username ada di database. Jika ada check password dengan password verify atau asumsi password di database sudah dihash. Jika cocok, simpan username di session dan redirect halaman dashboard PHP. Jika salah, tampilkan pesan error. Dalam bentuk keamanan, kita menggunakan prepare statement agar aman dari SQL injection. Password disimpan dalam bentuk hash. Gunakan fungsi password hash saat mendaftarkan user. Baik, sekarang saya akan melanjutkan soal nomor 8, yaitu menjelaskan langkah-langkah untuk menghindari serangan SQL injection dalam pengolahan form login menggunakan PHP. Pertama itu kita menggunakan prepare statements yang sudah dipersiapkan. Untuk menggunakan ini, kita tidak boleh langsung memasukkan input dari user ke dalam query SQL. Gunakan fitur prepare statement di MySQL atau PDO untuk memisahkan kode SQL dan data input. Contoh untuk menggunakan MySQL, contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu untuk mencegah user memasukkan kode SQL jahat karena input diperlakukan sebagai data bukan kode. 2, yaitu validasi dan sanitasi input. Kita harus memeriksa dan bersihkan data yang dikirim user. Misalnya, batasi karakter yang boleh digunakan di username, hanya huruf angka dan beberapa simbol aman. Namun, ini bukan pengganti prepare statement, hanya langkah tambahan. 3, gunakan fungsi hash untuk password. Jangan simpan password dalam bentuk teks biasa atau plain text. Gunakan fungsi password hash untuk membuat hash password dan password verify untuk memeriksa password. Ini bukan langsung mencegah SQL injection tapi meningkatkan keamanan data.
4. Batasi akses database. Gunakan user database dengan hak akses minimal. Misalnya, user database untuk login hanya punya hak select, tidak boleh drop delete tanpa kontrol. 5. Gunakan parameter binding saat query. Parameter binding adalah bagian dari prepare statement yang memastikan nilai input diperlakukan sebagai nilai, bukan kode. 6. Error handling yang aman. Jangan tampilkan pesan error database secara langsung ke user. Hal ini bisa memberi petunjuk bagi hacker secara eksploitasi. 7. Update dan patch server dan software. Pastikan PHP, MySQL, dan software lain selalu diperbarui untuk menutup celah keamanan terbaru. Jadi secara ringkasnya langkah utama itu prepare statements ini berfungsi untuk memisahkan SQL dan data input, cegah injeksi kode SQL, validasi input untuk memastikan input sesuai format yang diharapkan, password hashing, lindungi password dari pencurian, batasi hak database, minimalkan kerusakan jika terjadi serangan, error handling aman, hindari memberikan informasi berlebihan ke user. Baik, demikian saja hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.